Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Engkau memberikan begitu banyak mujizat kepada kami. Dan mujizat yang paling besar adalah kebangkitan Yesus. Bantu kami ya Bapa untuk menyelami, memahami, melihat, mengalami mujizat-mujizat hidup di mana Engkau selalu mendampingi kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Anda percaya mujizat? Pasti. Saya harap Anda percaya mujizat. Dan mujizat terbesar adalah kebangkitan. Yesus yang menderita, Yesus yang wafat, mati di salib, dimakamkan, dan sekarang hidup dengan penuh kuasa, penuh kejayaan, penuh kehebatan. Itulah mujizat yang terbesar dalam kehidupan manusia. Dan mujizat itu nyata, hadir, tinggal. Bahkan lebih daripada itu, tinggal dalam hati kita, tinggal dalam hidup kita, tinggal dalam diri kita masing-masing. Dan itu berkuasa, penuh kelimpahan, penuh rahmat. Saudara, mujizat itu bukan hanya sesuatu yang besar seperti Paskah, seperti kebangkitan Yesus, tapi hidup kita adalah mujizat. Anda bisa bayangkan Anda yang bisa berjalan, dulu tidak ada menjadi ada. Kita mempunyai sekolah berpikir, semakin hari semakin mengerti, semakin bijaksana, semakin paham. Makanan yang kita makan memberikan kesehatan kepada kita. Udara yang kita hirup, semua segar. Ya, itu semua adalah mujizat Tuhan yang kita alami setiap hari. Dan kita harus bersyukur itu. Jadi banyak hal dalam hidup kita sehari-hari yang kita tidak sadari. Pencernaan kita, yang kita makan, semua itu mujizat. Nah, maka mujizat itu pertama-tama ada di kepala kita. Ada di kepala kita bahwa Tuhan hidup, Tuhan bukan mati. Tuhan mendampingi kita, ada dalam diri kita, dalam hati kita, dalam hidup kita. Itulah mujizat. Dan Tuhan memberi kuasa kepada kita. Allah yang gracia plena, penuh rahmat kepada kita. Dan kita diubah oleh Tuhan. Karena Tuhan ada dalam diri kita dan kita akan mengubah orang lain. Dan kita bergembira, kita bersukacita. Kristus ada dalam diriku, ini mujizat. Membuat aku sukacita, membuat aku gembira, membuat aku joy. Ya. Lalu itu saya bagikan kepada orang lain, membakar jiwaku, berkobar-kobar bagi Allah. Itu mujizat. Sehingga orang lain merasa gembira juga, merasa sukacita karena aku membagikan itu kepada orang lain. Itu mujizat. Itu karena kebangkitan Yesus. Yesus hadir dalam hatiku, dalam pikiranku, dalam perasaanku, dalam mataku, dalam ragaku, dalam jiwaku. Itulah mujizat. Bukan hanya bahwa Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Bukan hanya Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dan menderita apapun. Betul, itu sangat. Dan kita membayangkan seolah-olah mujizat itu yang seperti itu. Dari mati ke hidup. Benar. Dan itu maka itu mujizat terbesar. Maka Yesus, coba Anda bayangkan. Beberapa hari yang lalu kita bisa melihat Yesus diperlakukan begitu kejam. Dan sekarang hidup bisa melakukan apa saja. Bisa makan roti dan anggur. Nah, hari ini dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yesus datang mengunjungi para saudaranya, penampakan dia dan meminta kepadanya untuk menebarkan jalan sebelah kanan. Dan 153 ekor besar katakan. Itu mujizat juga yang terbesar, yang besar. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, luar biasa Yesus menampakkan. Itulah mujizat Paskah. Anda dan saya menjadi manusia Paskah. Kata-kata saya menjadi kata-kata yang bermakna seperti Yesus kepada Petrus dan teman-temannya ketika mereka percayakan kata-kata itu dan terjadilah mujizat itu. Dan menarik kalau Anda perhatikan, ketika mereka mendapat ikan 153, Yesus apa? Ya, membakar ikan itu yang dari mana ikan Yesus itu? Di mana arangnya, dari mana apinya? Dan Yesus membakar arang dan
membakar ikan. Ya, lalu dia minta kepada para muridnya, mana ikan yang kau bawa? Jadi inilah, jadi ekaristi inilah, yang dari surga tapi juga yang dari manusia, ada berjuang. Dan harus kita melemparkan jala di sebelah kanan, artinya di segala kebaikan, melemparkan jala kebaikan apapun yang Anda lakukan. Yang benar, yang mulia, yang indah di sebelah kanan, jangan di sebelah kiri. Simbol ke kiri adalah simbol kejahatan. Kita ingat akan penjahat di sebelah kiri Yesus yang menghujat Yesus, tapi sebelah kanan mengatakan, Yesus, ingatlah aku hari ini kalau engkau ada di Firdaus. Wow. Injil Yohanes penuh dengan Injil yang simbolis. Ya. Sebelah kanan ikan 153 ekor adalah kalau kita bersama Tuhan, saudara. Kalau Anda dan saya bersama Tuhan, maka akan berkelimpah. Tuhan tak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan menelantarkan kita. Seandainya secara fisik kita sakit menderita, tapi dia memberikan kepada kita suatu keutamaan, suatu kebijaksanaan yang ada dalam diri kita. Kita menjadi mudah bergembira, bersuka cita dalam segala apapun. Ya. Jadi tidak hanya secara material, tidak hanya secara fisik, tetapi secara rohani, secara mental, itu juga adalah mujizat. Gracia plena. Tuhan penuh rahmat, Bunda Maria juga penuh rahmat. Mintalah. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga Paskah ini, mujizat Tuhan dalam diri kita itu menjadi nyata. Melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Dan kita bersungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Mendekati Tuhan, bersama Tuhan, dengan Tuhan. Ya, jadilah Anda dan saya dekat dengan Tuhan. Kita semua dekat dengan Tuhan. Supaya rahmat itu mengubah cara pikir. Lalu kita menjadi manusia gembira, manusia Paskah. Manusia Pentakosta, ya. Tidak hanya di dunia ini. Tuhan, surga itu nyata. Janji Tuhan itu nyata, bukan bohong, nyata. Jadi surga itu nyata. Ya. Nah, kegembiraan itu nyata. Lihat para rasul, mereka pergi kemana-mana. Sehingga Paskah itu membuat Anda dan saya diubah. Dan karena itulah Anda mengubah hidup teman-teman Anda di rumah Anda, istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda menjadi manusia yang penuh kegembiraan. Manusia penuh Paskah. Manusia Paskah. Saudara, itulah artinya Anda dan saya menjadi manusia Paskah. Manusia Pentakosta, manusia Yesus. Tuhan memberkati Anda hari ini. Saya bersuka cita karena saya merasa dan menemukan bahwa di dalam Tuhan Yesus, hidup kita menjadi penuh sukacita, penuh kegembiraan. Dan itu harus diviruskan, diviralkan kepada semua orang. Hei, kalian yang percaya pada Yesus, tidak lagi menjadi manusia lama, menjadi manusia baru seperti dua murid Emmaus. Penuh sukacita. Ayo, kegembiraan, penuh sukacita. Katekesikan, sebarkan Kristus kepada orang lain. Bawalah Kristus kepada orang lain. Menjadi misionaris-misionaris. Sekarang juga, bukan besok. Sekarang Anda dan saya. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.